Seorang oknum guru mengaji di Depok, Jawa Barat melakukan aksi cabul pada muridnya sendiri. Para korban pencabulan dikabarkan masih berumur belia. Tim penyidik Satreskrim Polres Metro Depok terus mengumpulkan barang bukti baru dari pelaku MMS, seorang oknum guru mengaji yang tega melakukan pencabulan terhadap anak didiknya. Para korban sebelumnya telah melaporkan kejadian bejat itu kepada orang tua mereka. Sebanyak 20 orang saksi telah diperiksa oleh penyidik. Tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah, mengingat murid yang belajar di tempat tersangka berjumlah 75 orang. Itu awalnya masih ada 2 pelapor, kemudian saya tekankan kepada penyidik untuk langsung menuju majelis taklim untuk mendata. Berikut juga kita minta data nama-nama dari tersangka, karena tersangka juga mengenal korban selaku murid-muridnya tersangka ya. Setelah kita data nama-namanya, kita datang ke majelis taklim, kita minta orang tuanya juga untuk memberikan kesaksian terkait itu. Sampai dengan malam tadi ada 10 orang yang sudah berani memberikan kesaksian. Enggak, jadi memang pada saat pengajian, tadi yang sudah kita lihat tadi menggunakan bambu tadi, ada kalanya pada saat mengajar sambil menunjuk ke papan juga sambil membuka pakaian korban ya seperti itu. Kemudian pada saat selesai pengajian atau selesai kegiatan pencabulan dilakukan tersangka meminta untuk kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada baik pihak majelis taklim maupun pihak orang tuanya seperti itu ya. Kemudian dikasih uang 10.000 seperti itu. Pas dibuka itu berarti di banyak orang. Ada depan murid lain gitu. Iya, ada beberapa kejadian seperti itu. Para korban dikabarkan berusia 10 hingga 15 tahun. Guna kepentingan penyidikan, oknum pengajar dalam waktu dekat akan menjalani tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut perkara pencabulan yang terjadi di Depok, Jawa Barat, kita sudah bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heros Baruno. Selamat sore Pak Yogen. Selamat sore Mas Andromeda. Kami ingin tahu jumlah korbannya berapa ini Pak, yang menjadi korban aksi pencabulan. Iya, memang sampai dengan kemarin malam itu kita masih di angka 10 untuk korbannya, usia sekitar 10 sampai 15 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lain yang masih belum mau untuk memberikan keterangan. Jadi masih kita dalami lagi, Mas. Iya, modus tersangka ini bagaimana, Pak Yogen? Ya, jadi tersangka ini merupakan seorang guru ngaji di Majelis Taklim wilayah Beji. Dapat jadwal di jam 5 sore sampai dengan menjelang maghrib. Rata-rata muridnya adalah perempuan. Beliau juga memegang sebilah bambu untuk mengajarkan, alat bantu mengajar. Namun juga alat bantu itu digunakan untuk membuka pakaian-pakaian korban-korban atau murid-muridnya. Itu yang kalau dilakukan di pengajian. Selesai sesi pengajian, ada korban yang diajak untuk ke dalam suatu ruangan yang dianggap ruangan konsultasi atau ruang istirahat dari tersangka ini, dan disitulah juga dilakukan pencabulan. Korban ini umur berapa Pak? Ya, jadi umurnya berkisar 10 sampai 15 tahun, Mas. Ini artinya sudah berapa lama kejadian ini terjadi? Menurut pengakuan tersangka, dia mulai melakukan aksinya mulai Oktober 2021, jadi sudah berjalan selama 2 bulan. Pak Yogen, mohon maaf ini Pak. Ini aksi pencabulan ini apakah sampai, mohon maaf bahasanya, disetubuhi atau dilecehkan, disentuh bagian fisik tertentu atau bagaimana Pak? Ya, jadi sesuai pasalnya persetubuhan itu adalah terjadi pelecehan seksual di mana beberapa anggota tubuh yang vital itu dipegang-pegang oleh tersangka, dan juga tersangka juga meminta untuk muridnya atau korban untuk memegang alat vital tersangka sehingga mencapai orgasme. Demikian. Iya, ini guru ngaji ini memang memiliki latar belakang ilmu agama atau tersangka ini hanya berkedok sebagai guru ngaji atau seperti apa, Pak? Ya, guru ngaji ini berasal dari Jawa Timur, kebetulan juga merupakan salah satu lulusan pondok pesantren di Jawa Timur. Sempat pergi ke Kalimantan Selatan untuk bekerja di sana, sekarang menjadi guru ngaji di wilayah Depok, kontrak juga di situ dengan istri keduanya.
Kami ingin tahu Pak, lebih dalam pengakuan dari tersangka ini kenapa begitu tega sekali melakukan perbuatan yang sangat biadab ini Pak? Ya, sampai saat ini tersangka hanya berkata atau mengaku khilaf saja. Ya, sampai saat ini hanya kata khilaf yang diucapkan oleh tersangka. Karena kita juga terus kejar, mengingat tersangka ini punya 2 istri gitu. Kenapa sampai tega untuk melakukan hal seperti ini terhadap anak-anak kecil terutama muridnya? Ya, tersangka hanya bilang sampai saat ini khilaf. Demikian. Iya, Pak Yogen, ini kan sudah terjadi sejak bulan Oktober. Secara keseluruhan ada berapa murid? Ya, di majelis taklim tersebut ada 70 murid ya yang sudah menjadi korban, yang sudah mau mengaku ada 10. Nah, kita masih dalami lagi, kemungkinan ada penambahan korban lagi. Kita cek kembali. Bagaimana Pak ini Pak, cara tersangka memperdaya, mengiming-iming korban dengan apa sehingga meskipun mereka masih di bawah umur ya Pak ya, tapi kok apakah takut, ada ancaman apa? Ya, jadi memang tersangka selaku guru ngaji ini kan memang dianggap orang tua oleh para murid ini ya, sehingga apa yang dikatakan tersangka ini tidak bisa dibantah oleh muridnya. Seperti tidak boleh memberitahukan kepada orang tua, tidak boleh memberitahukan kepada pihak majelis taklim, dan sebagian aksinya itu diakhiri dengan berikan uang sebesar 10.000 kepada korbannya. Iya, ini akhirnya bisa terungkap, terkuak karena apa Pak? Ya, jadi salah satu korban kemudian bercerita kepada orang tuanya bahwa merasa dilecehkan oleh gurunya. Kemudian orang tuanya ini melakukan cross check kepada orang tua yang lain, dan ternyata ada beberapa pengalaman yang sama di antara murid-murid yang menjadi korban. Kemudian mereka melaporkan di Polres Metro Depok. Kita bertindak cepat untuk mengamankan tersangka karena diduga tersangka akan dihakimi juga oleh masa. Pak Yogen, kami ingin tahu ini Pak, selama proses pendidikan agama atau mungkin ngajar ngajinya ini, skalanya gimana ini Pak? Ini apakah kelas dengan murid yang ada di permukiman tersebut atau mungkin yayasan besar atau bagaimana? Ya, jadi majelis taklim ini berada di wilayah Kemeru KBJ. Memang rata-rata murid yang hadir di situ adalah yang domisili di sekitaran majelis taklim di situ. Ya, di majelis Ya. taklim ini hanya ada tersangka atau ada orang-orang lainnya juga sebagai pengurus? Oh, ada. Selain ada pengurus majelis taklim, juga ada beberapa guru mengaji juga yang memang dibedakan jam-jamnya. Kebetulan tersangka ini jamnya adalah jam 5 sampai jam. Tersangka ini apakah memang sudah dikenal dengan sosok atau figur yang memang identik dengan guru ngaji di sekitar permukimannya Pak, sehingga orang kok begitu yakin menitipkan anaknya untuk belajar dengan tersangka? Ya, memang semenjak majelis taklim ini berdiri, tersangka juga sudah mulai mengajar di situ, sehingga warga sekitar juga menganggap bahwa tersangka adalah merupakan guru ngaji, jadi tidak berpikir bahwa tersangka ini merupakan seorang predator seksual ya, gitu. Artinya proses ketika dia mengajar ini sudah diketahui oleh orang tua, termasuk juga orang tua mengetahui bahwa dia memiliki 2 istri? Ya, sudah itu.